Kita lanjut tahap berikutnya. Kalau saya penentuan fotonya itu memakai jas, memakai dasi ya, kemudian memakai pakaian sipil lengkap dan wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas ya. Kemudian ukuran proporsi fotonya 4x6, minimal 400 pixel kali 600 pixel atau lebih besar dari rasio lebar tinggi harus 4/6. Kemudian warna background latar belakang polos ya, untuk laki-laki berwarna biru dan untuk perempuan berwarna merah. Nah, ini ukuran file maksimalnya adalah 500 kilobyte. Nah, ini untuk aturan foto. Nah, kemudian nanti untuk penilaian pedagogi, perhitungan NPS ya, pedagogi profesional kepribadian sosial nanti biasanya oleh teman sejawat, oleh pimpinan dan oleh mahasiswa. Nah, nanti diberikan PIN untuk mengisi nilai-nilai tersebut. Perwakilan dari mahasiswa biasanya 5 orang, dari teman sejawat ya berapa ya, kalau nggak salah 5 orang juga ya dari pimpinan. Nah, untuk menilai berapa nilai NPS-nya ya, berdasarkan skor komponen pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, kemudian apa lagi ya di sini? Nah, saya cari dulu apa kemana. Oke. Terkait dengan PDD Kak Utap ya. Oke. Daftar hidup sudah. Nah, terkait dengan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Nah, ada namanya PDD UKTPT, penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kita harus mengisi mission statement ya. Ya, di mana mission statement ini sesuai dengan semangat Merdeka Belajar atau kampus Merdeka, di mana dosen yang disertifikasi tersebut perlu membuat mission statement yang berisi pernyataan ya tentang dharma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik, di mana dosen yang disertifikasi dapat memilih salah satu dharma dari Tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang akan menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan passionnya sebagai pendidik. Nah, dalam arti bahwa dosen yang disertifikasi perlu menentukan bobot penilaian untuk masing-masing unsur pada PDD UKTPT sesuai dengan keinginannya, dengan catatan bobot masing-masing unsur paling sedikit 10% dari total bobot untuk 3 unsur PDD UKTPT. Ya, misalkan Bapak Ibu lebih besar mana passionnya antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau saya lebih besar di pengajaran menjadi passion pilihan utama ya, karena saya hobinya mengajar ya. Contoh misalkan saya perbandingannya untuk unsur pengajaran 40%, untuk publikasi karya ilmiah 30%, untuk pengabdian masyarakat 30%. Karena saya lebih hobi ke pengajaran ya. Nah, maka passion saya lebih condong ke tridharmanya, yaitu pengajaran. Nah, harap diperhatikan dalam pengisian PDD UKTPT ini harus sesuai dengan kurikulum vitae. Ya, kurikulum vitae-nya harus sama dengan PDD UKTPT. Ya, tadi diperhatikan juga bahwa
pengisian dari kurikulum PT di awal di Sister itu harus sama dengan yang ada di PDD UKT-PT atau dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi. Nah, minimal 150 kata ya, dan jangan lupa jangan melakukan plagiasi. Nah, ingat ini kebanyakan rekan-rekan yang tidak lulus itu adalah plagiasi ya, atau plagiat ya. Kemudian minimal 150 kata ya untuk penelitian dan pengabdian. Nanti kita ngisi juga nih deskripsi dirinya untuk penelitian dan pengabdian itu minimal 150 kata untuk setiap butir ya. Nah, untuk pengajaran nanti ada URL video yang harus kita upload. Nah, URL videonya gimana? URL videonya nanti ada di YouTube saya tuh yang dulu dipakai. Nanti saya kasih linknya di sini ya. Video-video saya yang dipakai untuk untuk Sharedos kemarin. Nah, jangan lupa link URL videonya dimasukin, nanti diupload. Dan perlu diingat nih catatan buat saya bahwa Google Drive-nya harus dibuka aksesnya agar asesor bisa lihat. Nah, kebanyakan kemarin yang terhalang penilaian karena Google Drive-nya tidak dibuka link aksesnya. Nah, ini menghambat untuk asesornya. Nah, Bapak Ibu nanti RPS-nya itu jangan lupa diupload ya, berbarengan dengan link URL videonya. Ini harus sesuai RPS dengan link URL videonya. Kalau bisa, kalau saya sih tidak hanya RPS, di Google Drive itu saya uploadin silabus ya. Silabusnya saya masukin juga Bapak Ibu. RPS-nya saya masukin juga. RTM-nya saya masukin juga. Jadi lengkap semuanya. Nah, jangan lupa Google Drive-nya dibuka ya. Kemudian sama juga untuk penilaian publikasi karya dan pengabdian masyarakat ya. Ini harus diupload minimal 150 kata dan jangan mengandung unsur plagiasi. Nah, harap diperhatikan nih. Ya. Tadi saya udah bilang untuk unsur penilaian pengajaran mohon isikan link yang bersifat publik dan bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kadang-kadang di private di Google Drive-nya ya. Sehingga tidak bisa dibaca oleh asesor. Dan ingat, haram hukumnya untuk melakukan plagiasi. Kemudian setelah PDD UKT-PT, apalagi yang harus kita lakukan? Tadi sudah jelas ya. Jangan lupa RPS-nya ya dan URL pengajarannya. Kemudian yang harus dilakukan ya sudah berarti ya, nanti tinggal menunggu hasil penilaian sidangnya. Jika sidangnya lulus, alhamdulillah ya. Jika tidak lulus maka mungkin ada kesempatan ya. Kalau peraturan kemarin dipending ya 1 tahun kemudian untuk dibina supaya tahun berikutnya kita bisa melaksanakan Sharedos kembali. Di mana asesor nantinya berhak ya memberikan nilai tidak lulus jika nih ditemukan kemiripan. Perlu diingat rata-rata kalau yang nggak lulus apa sih? Ya, adanya kemiripan isian narasi di PDD UKT-PT dengan isian narasi PDD UKT-PDS yang lain. Jadi kalau bisa Bapak Ibu jangan baca kanan kiri deh. Kemiripan ini yang menjadi faktor divonis tidak lulus oleh asesornya. Atau ada satu isian butir DD yang kosong, misalnya pengajaran kosong, penelitian kosong nggak diisi, pengabdian kosong. Ini menjadi sebuah penilaian. Kemudian tidak ditemukan bukti karya ilmiah yang diberikan pada isian PDD UKT-PT. Ya. Lupa nih Bapak Ibu, di sisanya nggak dimasukin atau
Bapak Ibu usahakan ya membuat membuat blog agar penelitian dan publikasi karya ilmiahnya bisa asesor lihat. Terutama ini yang nggak boleh ada tadi selain plagiasi, pemalsuan dokumen. Nah kemudian orang yang ada di video YouTube-nya atau di video pembelajarannya itu berbeda ya dengan yang ada di pas foto. Jadi Bapak Ibu usahakan wajahnya tidak dioperasi plastik ya, agar nanti sama person yang ada di video sama dengan yang ada di pas foto. Nah di situ tadi sudah dijelaskan ya kontribusi DYS dalam Tridharma menurut teman sejawat ya. Ini maaf ada 3 ternyata ya, ada 3 kontribusinya. Kemudian penilaiannya ada berkas RPS ya. Nanti kalau untuk asesor ada penilaian penguasaan terhadap materi, kesesuaian materi, interaksi, asesmen pembelajaran dan kreativitas dalam menyampaikan materi. Ini dinilai ada 5 penilaian di sini untuk pengajaran. Kemudian unsur penelitian dan publikasi ilmiah ya. Ini juga ada 5 penilaian: makna penelitian, kesesuaian dengan bidang ilmu ya, inovasi penelitiannya, kategori publikasi, Sinta dan Scopus. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ketika di-upload, ya usahakan kita cerita publikasi ilmiah yang terbaik, yaitu yang sudah Sinta maupun Scopus, dan keterberlanjutan. Nah, kemudian untuk PKM, makna PKM yang dilakukan, tingkat ketercapaian dan dampaknya, kemampuan kerjasama. Nah, ini penilaiannya. Konsistensi ya, kontribusi ya. Nah, ini menjadi sebuah penilaian di mana asesor dinyatakan lulus apa tidak. Ini berdasarkan dari simulasi kemarin Bapak Ibu. Nah, kemudian itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika memerlukan konsultasi boleh langsung di halaman chat ya, dimana saya bagi 2 season tadi, season pertama, season kedua ini ya. Bapak Ibu silakan di kolom chat untuk diskusi atau bertanya, nanti saya akan bantu untuk jawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.